Apa arahan yang sudah diberikan Ketua NOC, Menpora, atau mungkin ada pesan dari Pak Presiden? Kalau soal target kebetulan Pak Menpora, Mas Dito telah menyampaikan target bertahan di peringkat 3. Halo mitra olahraga, jumpa lagi dengan Lensor Podcast bersama saya Yusuf Ibrahim. Saatnya olahraga bicara. Dan saat ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa, seorang pemuda baru berusia 40 tahun, kelahiran 83, yaitu seorang chef de mission. Nah, gitu sebutnya ya. Cocok. Lexindo Hakim, luar biasa. Ini pemuda yang satu ini, dia akan bercerita tentang tugasnya nanti dan perjalanan organisasinya selama ini. Bung Lexi, saya panggil Bung ya, biar agak gaya sedikit. Siap. Aku manggilnya Mas berarti. Terserah. Mas Yusuf. Siap, Mas. Terima kasih sudah hadir di Lensor Podcast. Siap. Kita rileks saja. Nah, ini Anda sudah di ranah sepak bola makin meninggi. Bisa bercerita bagaimana sehingga akhirnya dapat kepercayaan menjadi CDM, SEA Games Kamboja nanti. Silakan. Siap, makasih Mas Yusuf. Ya. Kalau bicara kenapa mendapat kepercayaan, tentunya ya ini mungkin buah dari jaringan dan relasi termasuk teman-teman yang kita miliki seperti itu. Artinya kita bersahabat, kita berkawan dengan banyak pihak, banyak stakeholder, sampai titik ada penetapan atau penunjukan dari Komite Olimpiade Indonesia, NOC, kemudian tentunya dengan restu daripada Presiden dan pemerintah pusat, saya diminta untuk menjadi Chef de Mission Indonesia untuk SEA Games Kamboja 2023 seperti itu, Mas. Jadi memang ya berkah punya teman banyak kali seperti itu. Siap, oke, semoga sukses. Amin. Nama lengkapnya Lexindo Hakim, ada warna keturunannya. Mungkin bisa diceritakan sedikit flashback sampai akhirnya bisa berorganisasi, memimpin. Ini tugas negara loh ini. Nah, nanti juga ceritakan sebenarnya tugas Chef de Mission itu apa gitu loh. Oke, ya. Ya, tugas Chef de Mission itu sebetulnya gampangnya itu adalah manajer seluruh cabur. Jadi misalnya sekarang saya kebetulan di Perbasi Jakarta. Nah, kalau itu hanya untuk urus basket doang. Tapi ketika kita menjadi CDM, Chef de Mission, untuk misi Indonesia mengikuti SEA Games, itu adalah cabur-cabur yang akan dikirim dan diikutsertakan oleh negara. Nah, disitulah saya membantu memanage, memberikan hospitality seluruh atlet kontingen Indonesia, termasuk ketika mereka berada di lokasi. Ketika dalam hal ini kita di Kamboja. Artinya saya ini harus bertanggung jawab dalam mengkoordinir seluruh atlet kontingen, termasuk komunikasi dengan manajer-manajer dari seluruh cabur. Jadi kalau bahasa singkatnya ya kami manajer dari seluruh manajer cabur-cabur yang ada. Setiap cabur punya manajernya. Setiap cabur ada manajer. Ada berapa cabur tuh kan? Ya. Tahun ini kita dikirim 31 cabur. 31 manajer. Anda pimpin nanti. Kita pimpin, kita koordinasi. Anda harus pastikan hospitality-nya tidak ada komplain. Nah, bicara hospitality yang seperti apa nanti yang? Ya, salah satunya tentunya arrival departure mereka, kedatangan mereka, termasuk soal yang cukup sensitif terkait aparel. Ya, kemudian ketika sudah di sana, artinya komunikasi kami itu memastikan jangan sampai teman-teman ini terjebak macet lah, katakanlah seperti aparel itu, transportasi. Konsumsi untuk kebutuhan makan mereka kan? Iya, konsumsi artinya kita sifatnya mengkoordinir. Artinya dari panitia di SEA Games di sana di Kamboja sudah ada food hall lah ibaratnya. Itu termasuk menunya? Oh, enggak. Maksudnya itu setiap atlet kan punya menu tertentu kan? Nah, berarti kan Anda harus memastikan bahwa panitia memprovide itu secara baik, seperti itu kan? Ya, secara tidak langsung begitu. Tapi komunikasi yang kita lakukan adalah tentunya kita tidak bisa terlalu mengintervensi harus menu A, B, C, D, E. Karena seluruh negara itu kan atlet-atlet memang disiapkan oleh panitia. Tapi memastikan apa yang dijanjikan itu ada? Betul, memastikan apa yang mereka katakan di meeting, nanti seperti ini ya, harus seperti itu. Semua kebutuhan yang dijanjikan oleh panitia lokal
itu Ya, kita- harus terdeliver dengan baik. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau khusus makanan, sebetulnya kita lebih concern pada komitmen dari panitia setempat terkait makanan halal dan non halal. Karena itu pengalaman belakang Kalau untuk multi event itu memang cukup gizinya menjadi segala tambahan-tambahan. Kalau gizi tentunya kami tidak intervensi, tapi kami yakini yang namanya memang makanan untuk atlet, Yeah. chef, koki yang memang disiapkan oleh Itu udah panitia custom lah ya, udah saling sudah memahami. menjadi perhatian utama dari panitia penyelenggara lah seperti itu. Oke, saya merasa dan ini perlu juga publik mengetahui. Ya. Oh, CDM tugasnya kayak gitu, memastikan dari katakanlah titik nol sebelum keberangkatan ya, Betul, sampai dia kepulangan. Iya, termasuk sebelum keberangkatan, termasuk dengan persiapan mereka ketika pelatnas seperti itu. Itu juga menjadi salah satu perhatian kita lah. Nah, kalau pra eventnya itu Iya, apa pra-event. yang diatensi? Yang perlu kami atensi sebelum mereka berangkat ya kita juga melihat dan memantau persiapan mereka. Artinya di situ saya lakukan komunikasi, saya datangi, saya ngobrol dengan atletnya langsung, dengan manajer atau penanggung jawab. Apa nih yang perlu kira-kira saya lebih perhatikan terkait teman-teman ketika di sana. Karena biar gimana pun cabur ini kan berbeda-beda. Nah, disitulah saya menggali informasi dari yang selama ini sudah ada, tentunya tim saya ada yang sudah pengalaman juga. Tapi artinya ada hal-hal yang mungkin saya perlu gali. Nah, disitulah saya ngobrol dengan teman-teman. Keluhan itu kemudian apa-apa disampaikan, gitu. di-deliver kemana? Ke kami, ke kita. Oke, Artinya dari- bukan keluhan, ada masukan Catatan lah ya. apa catatan yang perlu menjadi perhatian lebih dari kita ketika di sana. Nah, disitulah yang saya compile. Ketika memang harusnya seperti ini. Tapi bukan berarti semua masukan kita tampung. Artinya kan ada hal-hal yang memang sifatnya urgent harus ada ataupun memang kalau ada boleh. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa karena masih sesuai dengan rules yang ada seperti itu. Di atas Anda itu langsung Pak Okto atau bagaimana secara struktur? Kalau CDM ini Pertanyaan susah ini jawabnya. Hah? Eh atau Kemenpora atau bagaimana? ya Anda mewakili ini loh. kita mewakili Indonesia. Membawa Ya. nama bangsa di sana. Ya, yang menonjol Something kita. happen dengan atlet kita kan yang dicari Iya, kan betul. pas seleksi dulu. Betul, betul. Tapi buat saya sifatnya koordinasi lah. Artinya koordinasi dengan KONI, KOI, NOC, Nah. Menpora, untuk kemudian disampaikan Artinya kepada report Presiden. itu tertembus memang ke seperti mereka itu. semua ya. Iya, Ke saya NOC, sampaikan betul. KOI, ke KONI dan juga Iya, Kemenpora. iya, Bahkan ke mungkin Menpora lebih sampai sifatnya diputuskan Menpora ke kepada Presiden seperti itu. Tapi Baik. tim kita inti kita itu lebih banyak dari NOC. Disitulah yang memang kami lebih Ada intens berapa orang? komunikasi. tim Kepanitiaan. penelitian. Kepanitiaan lebih kurang 53. 53. Itu bidangnya apa aja kalau bisa yang Iya. terbesarnya? Bidang yang terbesar tentunya akomodasi, transportasi, arrival departure, logistik, Logistik termasuk equipment, betul, peralatan atlet ya. betul, protokol. Wah, saya ngebayangin tuh Sekretariat. complicated, ribet itu Mas. Ya jangan dibayangkan complicatednya, tapi bagaimana kita sudah mendapatkan amanah ini tentunya Nah, tantangan kita untuk bisa memanage teman-teman yang memang jiwanya untuk Indonesia. Jadi selain kita minta atlet bertanding, disinilah tantangan kita sebagai tim CDM, kita layani mereka itu adalah bagian tugas mulia juga untuk oke, yang meraih membuat medali. Anda percaya diri dengan tugas ini, itu kira-kira apa? Pengalaman organisasi kah? Atau sebelumnya katanya juga kan pernah pimpin, sedang pimpin Perbasi, atau ada yang lainnya? Ya mungkin itu salah Ini kan satu perkara faktor-faktor ya, mengorganize ini. faktor-faktor manajerial dan keorganisasian tentunya menjadi salah satu tambahan pengalaman seperti itu, Mas Yudi. Tapi Mas Yusuf, tapi sekali lagi tim yang saya miliki juga kebetulan hampir semuanya sangat berpengalaman Expertise ya di bidangnya. dan kompak, solid. Nah, disitulah salah satu kepercayaan diri saya ketika mengemban tugas ini. Kita selama kita bisa kerjasama, kerja bersama, tentunya kita bisa berikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman seperti itu. Apa arahan yang sudah diberikan Ketua NOC, Menpora, atau mungkin ada pesan dari Pak Presiden? Kalau arahan secara khusus memang belum secara khusus lah, tapi secara informal kami ngobrol dari mereka ya tentunya kita bagaimana memanage, memastikan teman-teman di sana itu datang bertanding. Hal-hal di luar itu kita udah beresin. Simpelnya seperti itu. Jadi atlet ini tidak usah jangan sampai mereka
kepikiran hal-hal di luar, oh kapan mereka main. Mereka main lawannya ini, tanding, menang. Nggak usah mikirin nanti kesananya macet gak ya, makanannya bagaimana. Nah hal seperti itu yang saya Pokoknya mereka harus dibuat coba senyaman antisipasi. mungkin ya. Insya Allah Agar fokus mereka, ya. Betul, betul. Berarti ini ada semacam tim yang psikologinya juga atau gimana ya, Bung Rex? Kalau tim psikologi tentunya kita nggak ada Karena sih. dia kan kangen Iya, dengan betul. pacar lah, anak lah, atau gimana. Tapi sekali lagi kalau soal psikologi, kebetulan dari kunjungan kita ke beberapa cabur, ada beberapa cabur yang sudah ada psikolognya. Oh iya ya. Ya, nah beberapa cabur yang sudah ada psikolognya, Iya iya iya. tentunya bisa menjadi tambahan-tambahan suntikan-suntikan motivasi Iya, lebih seperti itu. Advice-nya datang dari situ ya. Iya, Kadang-kadang seperti dia menerima kekalahan, betul. terus dia harus kecewa segala macam. Betul, betul. Menarik, oke. Nah kemudian jika kita berkaca dari SEA Games Vietnam, Ya. bagaimana Anda melihat tim SEA Games kali ini untuk Kamboja? Sampai akhirnya nanti kalau ngomongin prestasinya. Kan Anda sudah turun ke bawah. Oke, ya kalau dilihat dari SEA Games Vietnam, memang kalau dari sisi cabur yang dipertandingkan tentunya berbeda. Berbeda, Mas ya. Berbeda. Dan dengan adanya perbedaan cabur itu, ada potensial kehilangan medali-medali Iya. yang memang ketika itu kita dapat dari cabur itu. Yes. Tapi di sisi lain saat ini di Kamboja ada cabur-cabur yang memang waktu itu tidak dipertandingkan, sekarang dipertandingkan. Iya. Nah artinya ada keseimbangan di sana. Gitu. Tapi Jadi, kalau soal medali-medali tentunya kita Jadi berjuang lah. memang menarik SEA Games ini, pengalaman saya juga ikut beberapa kali meliput segala macam. Ya. Memang tuan rumah tuh dalam quote unquote itu kan diuntungkan karena dia kan punya titipan cabur seperti Ya, itu. betul. Dan mereka kalau nggak juara umum biasanya nomor 2. Nah makanya kan Indonesia dalam hal ini di Kamboja nanti tidak menarget yang terlalu tinggi atau seperti apa. Ya, ya, Kalau nggak salah seperti itu. Nah Ya. ada komentar penjelasan tentang Kalau soal target kebetulan Pak Menpora Mas Dito telah menyampaikan target bertahan di peringkat 3 dan target perolehan medali peringkat di 3. angka 60. Ini Ya. pernyataan dari Menpora ketika itu. Nah, kalau bagi kami CDM tentunya kita tidak boleh anggap ini sebagai sebuah beban. Ya. Kita anggap ini sebagai tantangan yang memang harus kita sama-sama jalani. Kalau memang ada target seperti itu, ya bagaimana cabur-cabur ini beserta CDM, beserta stakeholder kita pikirin Iya. bersama-sama bareng-bareng. Iya, Anda memang CDM ini tidak mengurus pembinaannya, tapi mengawal targetnya. Betul. Iya kan? Betul, Seperti itu kan, kurang betul. lebih. Kita jagain lah, Jagain. jagain seperti itu. Semaksimalnya dengan effort yang memang kita bisa lakukan, kita lakukan seperti itu. Tentunya sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Iya, di Vietnam tuh kita 69 emas, 91 69, ya. perak, 81 perunggu. Iya, iya. Nah, tadi bilang Mas Dito, Menpora bilang kalau bisa medali tidak jauh meleset dari Iya, iya, iya. yang sudah diraih, seperti itu. Betul. Itu kapan disampaikan? Waktu tanggalnya saya lupa ya, waktu beliau umumkan jumlah atlet dan kontingen. Mungkin tanggal Sejak beliau diangkat sudah ketemu berapa kali, Mas? lumayan berapa lah, kali. arahan dan koordinasi Iya. ya. 17 April ya, coba nanti dilihat ininya. Oke. Tapi sebelum Lebaran, persis nggak berapa lama sebelum Lebaran sudah disampaikan Iya, Pak menarik Menpora. ini olahraga kita diisi semua dengan yang muda-muda. Anda sendiri 40 tahun, kemudian Mas Dito kalau nggak salah 35 atau 6 ya. Ya lupa itu. Siap, Nah, mudah-mudahan powernya lebih ini, Mas. siap. Lebih menggelegar. Ya insya Allah, insya Allah. Oke. Kemudian balik lagi ke Chef de Mission. Di Ya. Kamboja sejauh ini persiapannya kalau bilang yang tertinggi adalah 100%. Untuk sampai keberangkatan tiba di sana ya Mas ya. Belum during the game ya. Itu sudah berapa persen? Persiapan Kan ada materi kita, pra-event ya, persiapan ada kita. pra-event. Oke. Ya, yang menjadi tanggung jawab CDM. Oke. Sebetulnya kalau dilihat persiapan, tentunya setiap cabur memiliki persiapan masing-masing. Yang perlu kami komunikasikan dan melihat di lapangan itu adalah bagaimana konsistensi dari cabur dalam Iya. mempersiapkan timnya. Misalnya kemarin ada libur dan hari raya. Puasa Nah, dan disitulah libur kan lebaran. setiap cabur juga pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu. Mungkin ada yang diperbolehkan pulang bertemu keluarga, atau mungkin ada yang kebetulan lagi pelatnas di luar negeri. Nah, cuman momen-momen itulah yang kita komunikasi dengan cabur, Ya. setidaknya ketika mereka
bisa pulang ya titip pesan, mereka juga harus meminta restu atau doa dari orang tua di rumah misalnya. Terus misalnya teman-teman yang mungkin pelatnas di luar negeri tidak berkesempatan pulang ketika lebaran misalnya, ya Masih ada yang nyangkut di luar seperti negeri? itu. Masih lumayan banyak, Pak. Masih lumayan ya? Lumayan banyak. Ada yang langsung berangkat dari negara Iya, itu ya? ada kurang lebih. Pengalamannya seperti itu ya? Seperti itu, artinya komunikasi dan yang tadi psikologi sama penyampaian, pendekatan supaya tetap performa mereka di dalam dan di luar, hari raya dan tidak, libur dan nggak pulang, nah itulah yang perlu kita jaga. Ini juga kan ada kaitannya dengan bagaimana Anda berkoordinasi, membangun komunikasi dengan para manajer dari cabur. Iya, betul. Sudah berapa kali ketemu mereka secara semua atau by one, pasti kan mereka keep contact dengan Anda. Ya, betul. Kalau ketemu semua mungkin tidak sekaligus semua karena memang masing-masing berada di lokasi yang berbeda. Artinya kami tidak ngumpulin lah. Tapi kita coba pendekatan satu-satu. Mungkin kalau tidak saya telepon, kalau tidak saya telepon saya WA. Mungkin kalaupun tidak saya Jumit, Mas. tim CDM, tim kita yang memang kita saling mengisi itu. Paling banyak apa catatan atau note dari mereka sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan dan sebetulnya menjadi catatan mereka itu tadi masalah makanan sama transportasi. Makanan. Iya. Tapi yang tadi kita bilang makanan itu sebetulnya bukan soal enak tidak enak, karena itu masing-masing selera dan itu makanan atlet ya kita tahu lah. Mungkin kalau gulanya kita seperti apa di sana gulanya agak gini. Ya tapi sebetulnya bukan soal itu, tapi lebih ke bagaimana makanan itu tersedia dengan proper, cukup. Terus kemudian kalau memang ada yang dikatakan halal ya betul-betul halal. Kurang lebih seperti itu. Memang kita tidak fokus juga harus ngurusin yang halal, tapi memang perlu menjadi perhatian karena sebagian besar negara-negara tertentu termasuk negara kita kan pasti membutuhkan itu. Karena itu berpengaruh dengan mental. Gitu. Bisa saja ada hal-hal yang memang bisa mengganggu. Pokoknya kami coba jaga hal sekecil apapun jangan sampai mengganggu mental para atlet. Oke, Mas Leksi, bisa nggak dijelaskan sejauh mana CDM itu bertanggung jawab terhadap pembiayaan pendanaan terhadap cabur-cabur ini? Oh oke. Tidak. Sebetulnya kami tidak masuk ke ranah itu. Tidak? Ya. Pembiayaan seluruhnya dari artinya kalau ada manajer cabur yang berkeluh kesah atau dia punya catatan, Mas ini equipment kami, peralatan kami harusnya di approve yang lain, tapi kenapa yang ini itu bagaimana? Ada penyampaian seperti itu. Paling kita hal-hal yang memang bukan ranah kami, tentunya kita catat. Kada ada kesempatan kita coba sampaikan ke stakeholder terkait. Seperti itu ada, cuman memang tidak banyak dan memang tidak urgensi, sifatnya saling bertukar pikiran lah. Tapi kalau soal anggaran kami tidak masuk ke ranah itu. Tidak secara langsung atau bagaimana? Memang tidak keterkaitan ya, karena memang kalau mereka pelatnas hubungannya langsung dengan Kemenpora. During di sana, maksudnya selama di sana pasti kan ada pembiayaan yang keluar. Contoh misalnya adalah fasilitas hotel, hospitality hotel, kemudian ya apalah mereka perlu relaksasi atau kemana, itu bagaimana? Ya, kalau mereka di sana itu udah ibaratnya ada budget yang memang negara untuk memberangkatkan para atlet. Termasuk misalnya hotel ataupun atlet village itu sudah disiapkan oleh panitia setempat. Oke. Mungkin ada biaya-biaya tertentu sebagai uang ganti. Itu dropping makan langsung ke segala macam. PB-nya, caburnya atau lewat Mas? Itu lewat NOC. Oh, NOC sebagai penanggung jawab ketika ada multi event di tingkat internasional. Kami melakukan pencatatan ataupun komunikasikan tertentu cabur-cabur kita komunikasikan seperti itu. Kalau secara langsung tentunya tidak. Oke, sejauh ini kita update ya Mas Leksi ya. Per hari ini Jumat itu kan ada 36 cabur yang akan dipertandingkan. Nah, Indonesia akan mengirim update-nya, ada perubahan nggak? Informasi yang di saya dan dari Pak Menpora juga masih 31 cabur yang akan dikirim dengan 599 atlet. Official 230 ya, 30 lebih dari setengahnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau pengamatan Anda tentang medali, kita sedikit medali lagi antara emas, perak dan perunggu yang amanatnya dari Pak Kemenpora itu kalau bisa tidak
kurang dari yang sebelumnya atau tidak meleset jauh segala macam. Potensinya, optimismenya dengan cabur yang ada ya. Ya. Kalau saya ingat Vision kamu ya. kata Pak Menpora itu kan meleset boleh, tapi melesetnya ke atas. Melesetnya ke atas, iya. Oke. Melesetnya ke atas itu kata beliau. Tapi kalau saya sebagai CDM tentunya kita sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan, apa yang realistis menurut para cabur, ya kita berikan perhatian itu. Dan juga teman-teman yang berangkatkan ini kan memang yang berpotensial dan berpeluang besar meraih emas. Oke. Itu yang memang sudah menjadi katakanlah SOP dari pemerintah pusat seperti itu. Jadi kalau optimisme, ya kita harus optimis terkait hal itu, tidak boleh kalah sebelum bertanding katakanlah seperti itu. Termasuk peluang mana yang berpotensi emas, kemudian perak, perunggu itu sudah betul. Ini ya. Itu sudah ada Ini dari tim emas review ini. lah. Kalau enggak ya kamu punya kemungkinan perak sekian persen lah segala. Tapi setidaknya kalau sudah ada target misalnya targetnya perak, sudah pasti kan siap emas. Nah, targetnya perunggu sudah pasti siap perak termasuk siap emas gitu. Artinya kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah sebelum bertanding. Tidak boleh kalah sebelum perunggu tapi kenanya perak. Kan emang hukumnya kan sudah pasti seperti itu. Iya, oke. Gitu sih, Mas. Oke, Mas Lexi, atlet ini kan mengurus atlet dari berbagai cabang, karakternya itu kan macam-macam rupa lah. Ada psikologinya juga. Ya kita antara atlet bulu tangkis dan sepak bola dengan bela diri kan beda. Pernah ada pertemuan dengan para atlet? Komunikasi? Itu yang saya lakukan ketika pelatnas mereka saya datangi, itu salah satu momen saya berkenalan, bersilaturahmi dengan atlet-atlet yang dari berbagai cabur tadi, kita komunikasi walaupun tidak lama, tapi setidaknya mereka itu saya ingin beri informasi bahwa negara ini hadir untuk mereka. Nah, negara hadir untuk mereka. Artinya selama ini kan Mas Lexi, Bung Lexi hanya pada basket. Sekarang hampir semua. Ada cerita menarik nggak di antara kunjungan-kunjungan itu? Selama ini kan basket aja. Iya, kalau buat saya semua kunjungan saya tentunya penuh makna dan kesan tersendiri, Mas Syuk. Artinya seluruh cabur memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi kalau bicara kekurangan-kekurangan tentunya saya tidak masuk ke ranah itu, tapi yang pasti atlet ini betul-betul selama diperhatikan oleh federasinya, terus komunikasinya juga baik, lancar dengan stakeholder keluar, dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpora, saya rasa Indonesia juga punya harapan besar ke depan. Iya kan atlet ini kan ada yang senior, ada yang middle, ada yang junior, ada yang beberapa kali ikut SEA Games atau bahkan Asian Games, Olimpiade juga. Ada nggak yang berbisik ke Mas Lexi, bos, nanti ini dong bos gini-gini? Ada nggak kayak gitu? Kalau itu nggak ada. Justru malah saya dari seluruh cabur yang sempat saya datangi, memang saya juga angkat jempol kepada teman-teman cabur. Untuk SEA Games ini, mungkin perpaduan antara yang junior dengan senior ini cukup balance. Artinya regenerasi atlet di Indonesia sudah baik komposisinya. Jadi saya melihatnya ini hal yang baik lah untuk masa depan kita. Tinggal bagaimana kita konsisten. Kalaupun ada pelatnas, adapun sesuatu hal, bukan keluhan ya, tapi sifatnya memang ada kebutuhan, kita minta apa, harusnya apa, ya ada sebuah konsistensi dari negara dan negara hadir, saya rasa Indonesia punya harapan besar di depan untuk di dunia olahraga seperti itu. Nggak level SEA Games aja, terus tidak hanya level SEA Games. Kita juga akan punya mimpi jadi tuan rumah Olimpiade. Mas Lexi pasti terlibat itu nanti. Insya Allah. Mas Lexi, kemudian dalam berorganisasi Anda punya beberapa pengalaman juga sebagai ketua Perbasi, lalu juga ketua PT apa? Oh enggak. Kalau di PT organisasi itu Islam Tionghoa ya, kebetulan saya jadi sekjen aja. Nah itu organisasi. Dulu SMA juga pasti pernah kuliah segala macam. Nah Anda punya visi itu, saya ngulik nih ya, modernisasi, digitalisasi, kolaborasi dan sinergi. Iya. Nah, bisa di-explain itu gimana? Modernisasi maksudnya gimana? Modernisasi tentunya simpel, artinya kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya sesimpel itu. Modernisasi, digitalisasi itu tentunya
sebuah organisasi termasuk diri kita sendiri, kita terus harus upgrading apa yang memang sehari-hari kita jalankan. Nah, disitulah penyesuaian dan adaptasi yang menurut saya perlu menjadi perhatian seperti itu. Kaitannya dengan digitalisasi, organisasi dan digitalisasi Anda melihat seperti apa? Nah, ketika ada digitalisasi jadi leader? tentunya terkait kalau di organisasi yang paling utama adalah database, Nah, ya kan? Ketika database sudah rapi, saya bisa Sejauh pastikan mana- organisasi akan jalan dengan baik. sejauh mana Mas Klesi, Bung Leksindo Hakim melihat digitalisasi database olahraga Indonesia sejauh ini? Secara spesifik saya belum masuk ke detail Pengamatan. sana, tapi kalau dari hasil pengalaman bertemu, melihat, mengamati arah ke sana sudah cukup baik. Memang ada beberapa cabur yang juga sudah menggunakan mempergunakan sport science dalam Proses, proses pelatihan atau pelatnasnya mereka. Saya dengar kabar itu masih menjadi PR besar. Nah, kalau boleh dikasih nilai tertinggi ada 10, Mas Leksi menilai itu dari network pengalaman pergaulan di olahraga sejauh ini, di mana nilainya? Ya, nilai mungkin masih 7 menuju ke 8, tapi 7 harapan menuju ke 7 8. menuju ke 8. Ya, kita harus Harusnya kita bisa sama-sama 9 ya. Tapi memang proses kan, proses, maksud. Proses. optimis. Optimis, Big data tentang keolahragaan Indonesia ini. optimis. Banyak orang pintar kok di Indonesia. Setiap orang punya kepintaran masing-masing. Baik. Tinggal kita gabung. Intinya tadi komunikasi tadi terus kita sinkronkan. Oke. Kemudian Anda juga punya catatan visi dalam memimpin kolaborasi dan sinergi. Nah, Ya, ya. itu bagaimana? Ya, Itu roda organisasi ini kepemimpinan. Ya. Kalau buruk di sinergi kolaborasinya memang macet juga. Kita bagus di dalam tapi ketika Ya, ya. Ya, itulah memang tantangan lah, tantangan. Kolaborasi terlihatnya gampang. collab ya kalau Iya kan, collab. Tapi praktiknya kadang-kadang ada tantangan tertentu. Tapi kalau buat saya itu tadi dengan kita punya modal banyak teman, banyak jaringan, banyak relasi, terus memang niat kita untuk memberikan dan melakukan sesuatu untuk orang banyak, saya rasa kolaborasi tidak menjadi hal yang sulit. Selama kita bareng-bareng, kuncinya adalah kolaborasi itu kita bersama, kita ngobrol, kekurangan-kekurangan kita saling nambel. Buat saya sih sesimpel itu, walaupun mungkin prakteknya ada beberapa halangan-halangan, tapi buat kita waktu itu akan membuktikan seperti itu. ya proses lagi itu Proses lagi lagi ya. tadi. Karena memang kita lihat prestasi olahraga kita, organisasinya, ada yang memang smooth dia, ada yang penuh konflik, ada yang bla bla segala macam. Ya, Ya, itu kita bisa di lain podcast kita bicarakan ya kan. Dengan senang hati. Nah, CDM itu sebuah jabatan yang tugas negara yang saya anggap itu juga menarik, penting, nggak main-main. Ada nggak dream lagi sampai kemana di keolahragaan ini? Mungkin sekarang udah di ketua Perbasi, ya kan? Mungkin pernah juga PSSI ya? Ya, di PSSI. Sebagai apa? Bisa cerita sedikit. Ya, di Zaman Pak periodenya Iwan Bule ya? Ketum Muhammad Iriawan, betul. Sebagai Head of Legal. ada dalam struktur, Ya, ada peran lah di situ. ada peran. Ya. Berapa orang hari itu? Ada ketua atau bagaimana? Head of legal. Iya, Head of Ketua Legal. berarti ya? Iya, ketua. Ada catatan di situ. Catatan selama di federasi. Heeh. Catatan selama di sana tentunya Di PSSI yang pasti langsung aja di sebut. PSSI. Tentunya pertama banyak teman. Oke. Banyak teman baru, itu yang paling penting. Banyak pengalaman. Kemudian karena kita emang suka dengan bola, ya disitulah selain kita bekerja memberikan pelayanan hukum, terus kita juga hobi, tentunya kita bisa menikmati apa yang memang kita sukai seperti itu. Terus ada beberapa dinamika-dinamika di organisasi, mungkin itu bisa menjadi salah satu pembelajaran internal buat diri saya. Ya, dinamika organisasi Iya, dalam hal seperti ini itu. PSSI, berarti Anda ngelotok dengan statuta PSSI dan FIFA dong. Kalau bicara ngelotok mungkin tidak lah, tapi minimal kita tahu kalau soal ini di halaman berapa kita tahu lah. Kalau hafal mungkin tidak gitu. Oke, apa yang perlu ditiru dan tidak ditiru dari organisasi PSSI berkaitan dengan legal? Berkaitan dengan legal. Simple ya, intinya setiap organisasi selama administrasi hukumnya baik, dokumentasi hukumnya juga
terurus dengan baik, saya rasa organisasi PSSI masuk punya masa kategori depan baik, seperti itu. lumayan atau Baik menurut saya secara tatanan administrasi, hukum, legal, dokumen cukup baik seperti itu. Jadi tidak perlu ada perdebatan lah soal itu. saya menarik. Tontonan kalau ada PSSI orang tonton. Makanya saya tanyain. Ya kita lihat kan setiap tahun ada kongres biasa, Ya. ada kongres tahunan. Nah disitulah ada proses administrasi yang dilakukan. Oke. Ketika ada konsistensi sebuah pelaksanaan kongres, pasti kan ada dokumen-dokumen hukum yang ada pihak notaris juga yang terlibat, Ya. dan itu sudah berjalan dari 93 tahun yang lalu sejak PSSI berdiri kan, artinya secara legal standing dan dokumen federasi ini cukup baik. Seperti itu. Oke, kalau cerita dari Perbasi, story-nya bagaimana? Ya, Perbasi itu ya memang kita hobi juga. Kita hobi juga ketika itu ada peluang mencalonkan diri sebagai ketua umum Perbasi di Jakarta. Iya, Jakarta. Kita komunikasi dengan voters, kita komunikasi dengan senior-senior ketua umum yang lama. Kita tukar pikiran. Setelah ada lawannya kita juga berkenalan dipercaya, ya? dipercaya dan terpilih, ya tentunya ini menjadi tantangan baru dan kita nikmati itu juga. Intinya buat basket khususnya di Jakarta harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Basket, sepak bola, Ya. kemudian apalagi cabang olahraga yang mungkin Anda minati? Ini 29 cabur ini saya minat semua ini ketika saya datang. Wow, 29 cabur SEA Games Vietnam. Semuanya menarik, semuanya punya cerita. Jangan kaget Karena kalau ada masa nanti- depan Indonesia di situ. Oke. Heeh. Terus masa depan yang seperti apa? Masa depan bahwa atlet-atlet Indonesia, orang-orang Indonesia dari kecil, sekolah, menengah, ya jangan ragu untuk serius Di olahraga. terhadap sesuatu hal ataupun olahraga yang memang mereka sukai, jangan ragu. Kalau memang suka seriusin. Pasti ada masa Jadi depan. secara di nggak situ. langsung Mas Lexi mau bilang jangan takut dengan profesi sebagai olahragawan. Iya. Nah, ini menarik. Selama diseriusin dan ditekuni dengan baik. Bukan coba-coba, bukan iseng-iseng ya seperti itulah. Artinya memang kalau ingin meraih prestasi, selama ditekuni saya yakin prestasi itu pasti digapai. Tinggal Cuma masalah kan proses dan kadang-kadang waktu. kan orang tua seperti ini, Mas. Dia sangat beratensi berpikiran masa depan anaknya. ya. Maaf, katakanlah sepak bola, peak performnya itu kan ketika dia udah usia 30-35 kan sudah mulai decline. Nah, sementara kan kita kalau usia segitu kayak Mas gini kan kalau di luar kan sedang berjaya-berjaya. Ya. Nah, itu visinya Mas. Ya, simple. Lexi Kalau bagaimana? memang ada kekhawatiran seperti itu, ya tetap si calon atlet ada bekal pendidikan terlebih dahulu. Bekal pendidikan. SMP, SMA Oke. udah pasti. Kuliah. Ya kuliah, S1, S2. Kalau memang ada keterbatasan tertentu, ya kita pasti bantu fasilitasi ke kampus-kampus mana yang memang bisa memberikan fasilitas itu. Gitu. Jadi pendidikan tetap harus menjadi perhatian juga seperti itu untuk masa depan dan saling Atlet meng-cover. harus punya pendidikan tinggi, kayak gitu kira-kira kan. Atlet harus memiliki bekal pendidikan Harus memiliki bekal pendidikan yang tinggi. mumpuni. Demi menghadapi ketika tidak Iya. peak performnya sudah lewat. Iya. Itu Menurut saya. menurut Mas Lexindo ya, yang mungkin siapa yang tahu nanti jadi ketua umum apalah yang paling levelnya tinggi. Terus apa ada lagi catatannya enggak terhadap atlet? Ketika ada orang tua yang ingin anaknya menjadi atlet, profesional di atlet, kemudian korelasinya dengan masa depan. Ya artinya kita juga tidak bisa memaksakan siapapun, tapi buat saya selama alasan-alasannya dan kenapa-kenapanya bisa dijelaskan secara rasional, saya rasa orang tua manapun pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Intinya seperti itu sih. Iya pastinya. Oke. Gitu. Oke, sekarang sedikit ke personal nih. Ya, ya. Mas Lexindo usia 40, sekolah pengacara kan, Pengacara. sarjana hukum, kemudian jadi pengacara sekarang makanya di PSSI jadi head of legal. Anak 2 ya Mas ya, paling besar Ya, baru 2. Yang gede SMP 1. SMP 1. Ada yang jadi atlet atau mau diproyeksikan jadi atlet? Belum melihat ke arah sana. Nanti sembari berjalan lah. Kita lihat merekanya mau seperti apa kan.
Oke, sebelum saya closing, Ya. ada yang mau disampaikan Mas Lesindo berkaitan dengan tugas berat, saya anggap berat ini juga. Kan tanggal 5, tanggal 29. Persis 7 hari lagi nih sudah opening 7 ceremony. hari lagi opening ceremony, Ya. tapi timnas sepak bola sudah harus bertanding tanggal 26 ya? Timnas sepak bola tuh besok tanggal 29 dan 29, sorry. hari ini tanggal 28 ya. Sepak bola 29 dan sebetulnya tidak hanya Ya, sepak bola. Besok pun tim nasional kriket Indonesia juga akan tanding. Oke. Jadi Nah, sebenarnya kan sudah harus masuk zona ini. sudah masuk. Kapan berangkat? Kebetulan kami menunggu arahan, jadi kami sudah mohon kepada Presiden untuk bisa melakukan seremonial pelepasan atlet. Oh. Jadi mungkin ketika ada kesempatan itu Timetable-nya kapan kalau yang Mas Lesindo ajukan? antara tanggal 1 atau tanggal 2 Mei ya. Tanggal 1-2 Mei menghadap Presiden, ada Ya, simbolisasi pelepasan. seperti yang memang sebelum-sebelumnya Ya, ada arahan seremoninya. beliau. Tapi belum dapat jawaban. Ada jawaban melalui Pak Menpora kemungkinan di tanggal itu. Ya, tolong. Cuman detailnya kami masih terus berdiskusi terkait kayaknya udah persiapannya. harus dijawab itu biar apa deg-degannya agak ini biar lebih siap. Mudah-mudahan setelah nonton podcast ini nanti langsung Siap. menghadap ke istana. Amin. Kemudian juga ini masih ada tanya dengan chief dimissionnya. Anda katanya punya catatan juga mau gabung ke klub besar sepak bola. Tadi Nggak bilang ada. suka sepak bola kan? Gosip ini. Hah? Gosip ini. Ya kan bisa. Belum Gosip ada, itu katanya. belum ada. Tapi kalau Tapi banyak teman di beberapa klub meminta, besar, meminta. banyak teman. Ya teman. Banyak teman di beberapa klub di Tapi Indonesia. kan nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya. Ya, Mau belum main ada, basket belum. sini-sini ya kan? Belum ada. Belum ya. Masih ada yang lebih menantang ya. Hah? Kita belum ada yang spesifik seperti Tapi itu. saya belum nggak ada. akan kaget kalau suatu saat megang apa gitu. Insya Allah. Insya Allah. Selama bisa kita kerjakan, kita laksanakan. Oke Mas Lesti, Ya. satu narasi sebelum saya closing tentang olahraga Indonesia, tentang masa depannya, terus mengerucut pada SEA Games Kamboja nanti. As a conclusion. Olahraga Indonesia tentunya memiliki masa depan. Dengan catatan kita kerjasama, kita kerja bersama, kita kurangi keluhan, kita coba memberikan sebuah aura atau hawa yang positif kepada setiap atlet kita yang sedang bertanding. Dan disitulah masa depan olahraga Indonesia untuk berprestasi di level ASEAN, bahkan mungkin mimpi sampai ke tingkat Olimpiade, tentunya kita bisa lebih sering mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Semoga. Gitu. Insya Allah. Kalau untuk SEA Games tentunya Ya. kita pasti secara pribadi dan secara tim kepanitiaan CDM memohon doa restu, Ya. memohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, memohon arahan dan dukungan penuh dari Presiden, pemerintah pusat, Menpora, seluruh stakeholder terkait tentunya bisa disampaikan dan diberikan kepada kita, karena kita percaya selain kami, selain atlet kontingen yang memang hadir langsung di Kamboja, tentunya ada tangan-tangan lain yang memang berada di belakang yang secara diam-diam tentunya mendoakan kita. Yes. Nah disitulah mari kita dukung atlet, adik-adik, anak-anak kita, mereka bertanding di sana. Apapun hasilnya, kita tentunya mau yang terbaik, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan apapun dukungan, apapun yang mereka lakukan di sana, tetap kita percayakan mereka pasti bisa berikan yang terbaik buat Indonesia. Seperti itu. Amin insya Allah. Tepuk tangan dong. Semoga apa yang diharapkan Bung Lesindo Hakim, pimpinan kita SEA Games Kamboja nanti yang sebentar lagi berangkat bertanding. Openingnya tanggal 5 kan ya? Tanggal 5 Mei. 5 Mei. Semoga sukses. Amin. Sukses secara prestasi, medalinya sesuai harapan, dan sukses secara kepemimpinan dari CDM kita yang Insya Allah. Amin. masih muda ini, Mas Lesindo.
Mas Lexindo, terima kasih atas Terima kasih. waktunya di Sama-sama. Lensor Podcast. Sekali lagi, tetap siap. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, tidak ada halangan, rintangan. Ya. Kamboja nanti kita ucapkan Lensor Podcast tentu ikut berdoa juga. Amin. Dan yang lainnya tentu publik olahraga nasional. Siap. Ini mendukung. SEA Games selalu menarik bagaimanapun, walaupun dia levelnya Asia Tenggara. Ya. Walaupun Thailand bilang, sudah nomor sekian SEA Games. Tapi tetap aja itu Ya, internasional kelasnya Ya. dan semacam batu loncatan kan untuk terus ke Olimpiade. Salah satunya. Salah satunya. Bung Leksi, terima kasih. Makasih. Mitra olahraga, sampai di sini bincang saya dengan Lexindo Hakim. Jangan lupa semua follow IG, YouTube, Twitter, Lensor Podcast. Ada banyak manfaat dari perbincangan yang disajikan di program podcast ini. Saya Yusuf Ibrahim dan Bung Lexindo Hakim. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, Mas. Good luck ya. Amin. Mantap. Amin. Amin.